Perkenalkan, nama saya Disti Listiarani, saya mahasiswi dari Universitas Mercu Buana Prodi Manajemen. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Islahul Ben, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Anti Korupsi dan Etik UMB. Perkenalkan, nama saya Eliana Anggraini dari Fakultas Manajemen. Menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Di zaman ini, persaingan dunia kerja semakin ketat dan kompetitif. Saat ini bukan hanya bersaing antar manusia, tapi kita juga dengan mesin. Ditambah lagi, sekarang dunia kerja menganut budaya hustle culture. Hanya mereka yang mampu melakukan pengembangan diri yang dapat memiliki peluang untuk meraih karir impian. Pengembangan diri membuat kita mampu mengeluarkan potensi diri terbaik yang dapat membuat kita menonjol dari kandidat lainnya. Dalam materi TB 1.1, menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional, saya akan menjelaskan tentang 1. Definisi pengembangan diri, 2. Tujuan pengembangan diri, 3. Alasan menggali dan mengembangkan diri berguna untuk karir, 4. Cara menggali dan mengembangkan potensi diri, 5. Contoh pengembangan diri. Definisi pengembangan diri. Pengembangan diri adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang guna membentuk potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang demi memenuhi kebutuhan aktualisasi diri agar dapat berkompetisi dan memiliki kualitas yang lebih baik. Pengembangan diri juga dikenal dengan personal development. Hal terkait pengembangan diri tidak kamu dapatkan di bangku sekolah, tapi didapatkan dari berbagai kegiatan yang dapat mengasah bakat dan keterampilan kamu atau juga kegiatan lainnya. Tujuan pengembangan diri. Pengembangan diri bertujuan untuk membuat kita mampu menyesuaikan dan mengikuti perkembangan di lingkungan kerja. Beberapa tujuan dari pengembangan diri antara lain. 1. Memberikan kesempatan bagi diri kita untuk mengembangkan dan mengekspresikan potensi diri. 2. Mengupdate kemampuan, keahlian, dan pengetahuan kita sesuai dengan perkembangan yang ada. 3. Meningkatkan produktivitas diri dalam bekerja. 4. Membantu kita untuk menghadapi perubahan dalam dunia kerja yang cepat terjadi. 5. Membentuk kita menjadi individu yang profesional dalam bekerja. Alasan menggali dan mengembangkan diri berguna untuk karir. Pengembangan diri bisa menjadi sarana untuk mendapatkan pekerjaan yang diimpikan, sarana naik jabatan, dan berbagai manfaat lainnya yang bagi kita sebagai individu. Dengan pengembangan diri, kemampuan kita jadi bertambah, dan ini akan memperkaya CV kita. Selain itu, dari kemampuan diri yang meningkat juga dapat membantu memperbaiki kualitas kita dalam bekerja. Selain itu, ada juga manfaat pengembangan diri lainnya untuk menunjang karir kamu. Alasan menggali dan mengembangkan diri berguna untuk karir. 1. Keluar dari zona nyaman. Zona nyaman ini membuat kita tidak kemana-mana karena kita hanya mengerjakan hal-hal yang sama setiap harinya. Dengan pengembangan diri, kamu akan dipaksa untuk keluar dari kebiasaan yang itu-itu saja. Dan pada akhirnya kamu akan tumbuh menjadi individu yang lebih potensial. 2. Lebih percaya diri. Pengembangan diri yang sudah kamu hari ini lakukan akan membawa dampak positif yang lebih besar dan akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Kamu menjadi lebih percaya diri karena merasa telah jauh berkembang dari kamu yang kemarin. 3. Mengetahui skala prioritas. Dengan pengembangan diri, maka akan semakin bertambah pengetahuan dan kemampuanmu. Semakin mudah juga kamu dalam mengatur waktu untuk mengerjakan semua tugas. Cara menggali dan mengembangkan potensi diri. 1. Kenali diri sendiri. 2. Temukan minat. 3. Ketahui dan hentikan kebiasaan buruk. 4. Terus belajar. 5. Temukan mentor. 6. Cobalah mulai pelajari hal baru. 7. Tidak takut gagal. Contoh yang dapat dilakukan untuk pengembangan diri. 1. Mengambil kursus atau workshop. 2. Bergabung dengan komunitas. 3. Cobalah mencari tantangan. 4. Meningkatkan kemampuan interpersonal. Dari materi menggali dan mengembangkan potensi diri, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah pengembangan diri, sebuah proses yang dilakukan seseorang guna membentuk potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang demi memenuhi kebutuhan aktualisasi diri agar dapat berkompetisi dan memiliki kualitas yang lebih baik. Dengan pengembangan diri, maka akan semakin bertambah pengetahuan dan kemampuanmu. Semakin mudah juga kamu dalam mengatur waktu untuk mengerjakan semua tugas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang berpikir positif dalam berkomunikasi.
Berpikir positif sebagai sumber kekuatan dapat membantu individu memikirkan solusi sampai mendapatkan keinginan individu. Pikiran merupakan alat ukur yang digunakan manusia untuk memilih sesuatu yang dinilai lebih baik dan lebih menjamin masa depan diri. Berpikir dapat membantu individu membedakan yang bermanfaat dan tidak, antara halal dan haram, positif dan negatif. Berpikir dapat membantu individu memilih yang cocok bagi dirinya dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. El-Fiqi 2009. Materi TB 1.2 Berpikir positif dalam berkomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Definisi berpikir positif, 2. Ciri-ciri berpikir positif, 3. Manfaat berpikir positif, 4. Tujuan berpikir positif, 5. Unsur-unsur komunikasi. Definisi berpikir positif. Adapun menurut Susetio 1998, berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dan keadaan diri, orang lain, dan situasi yang dihadapi. Berpikir positif tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan sebuah keterampilan yang harus dipelajari. Orang-orang positif adalah orang yang bisa menerima perbedaan nasihat dari orang lain dan tak merasa bahwa dirinya selalu benar. Dengan bisa menghormati perspektif orang lain, itu membuatnya jadi orang yang terbuka pada siapa saja. Ciri-ciri berpikir positif. 1. Percaya diri. 2. Memiliki nilai-nilai positif dalam hidup. 3. Fokus pada solusi bukan masalah. 4. Hidup dengan cita-cita dan pantang menyerah. 5. Mudah bergaul. Manfaat dari berpikir positif yaitu 1. Mengurangi stres dan mencegah depresi. 2. Memperkuat imun tubuh. 3. Tidak mudah sakit. 4. Lebih kuat menghadapi krisis. 5. Lebih mudah menerapkan pola hidup sehat. Tujuan dari berpikir positif yaitu berpikir positif akan membawa seseorang untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Orang yang berpikir positif mengetahui dengan tepat apa yang mereka inginkan. Mereka harus meraihnya dengan kepastian yang terarah akan usaha yang pantang menyerah. Berpikir positif akan menimbulkan keinginan yang positif pula. Dengan selalu membiasakan berpikir positif, maka kita akan menemukan mana yang terbaik dan mana yang terburuk dalam hidup ini. Haryono 2000. Berpikir positif mampu membuatmu bertahan lebih kuat ketika mengalami kondisi terpuruk atau hancur akibat masalah yang dihadapi. Kamu juga cenderung mampu melihat potensi untuk bangkit dari krisis dan trauma, serta mampu mencari solusi untuk mengatasi kesulitan. Unsur-unsur komunikasi. 1. Sumber. Sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan yang hendak disampaikan. 2. Komunikator. Sebagai salah satu unsur dari unsur-unsur komunikasi dapat dipahami sebagai orang yang membawa dan menyampaikan pesan. Dalam komunikasi, komunikator memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam mempengaruhi komunikan atau penerima pesan. 3. Pesan sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi dapat dipahami sebagai materi yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat disampaikan oleh komunikator dalam berbagai cara, misalnya saja melalui kota-kota, nada-nada, suara, hingga gerak tubuh dan ekspresi wajah. Yang keempat, channel merupakan unsur-unsur komunikasi yang selanjutnya. Channel merupakan saluran penyampaian pesan atau sering juga disebut dengan media komunikasi. Media komunikasi dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yakni media komunikasi personal dan media komunikasi massa. 5. Komunikasi sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi dapat dibedakan dalam berbagai macam kategori, mulai dari segi sifatnya, arahnya, hingga jumlah orang yang terlibat di dalamnya. 6. Efek, yaitu efek, impact, dan influence. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari berpikir positif yaitu berpikir positif sebagai sumber kekuatan dapat membantu individu memikirkan solusi sampai mendapatkan keinginan individu. Orang-orang positif adalah orang yang bisa menerima perbedaan nasihat dari orang lain dan tak merasa bahwa dirinya selalu benar. Dengan bisa menghormati perspektif orang lain, itu membuat dia jadi orang yang terbuka pada siapa saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tugas besar. Izinkan saya selama 10 menit untuk menjelaskan materi kepemimpinan yang berdisiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf dan kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa Indonesia.
Sebelumnya, pada pembahasan kita harus tahu untuk kedisiplinan waktu itu sendiri juga merupakan faktor sangat penting dalam keberhasilan sebuah lingkungan kerja. Oleh karena itu, manajemen waktu yang baik dapat membantu staf untuk mengalokasikan waktu dengan lebih efisien dan efektif supaya staf yang tidak disiplin dalam waktu cenderung mengalami berbagai masalah seperti terlambat datang ke kantor, menunda-nunda pekerjaan, atau bahkan absen tanpa keterangan. Kebiasaan seperti ini dapat merusak produktivitas kerja dan menurunkan motivasi serta semangat kerja staf. Mereka dapat memanfaatkan waktu dengan lebih baik dan mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan semangat kerja staf serta membangun reputasi yang baik di tempat kerja. Dan slide ketiga dan materi-materi yang akan dibahas pada materi TB 1 dan 3 mengenai kedisiplinan waktu mempengaruhi hasil kinerja staf di lingkungan kerja. Mencangkup beberapa materi berikut. Pertama, definisi kedisiplinan waktu. Kedua, dampak kedisiplinan waktu terhadap kinerja. Ketiga, cara meningkatkan kedisiplinan waktu. Keempat, dampak kebijakan perusahaan terhadap kedisiplinan waktu. Kelima, strategi dan mempertahankan kedisiplinan waktu. Dengan membahas materi-materi ini, pembahasan mengenai kedisiplinan waktu dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kedisiplinan waktu dapat mempengaruhi kinerja karyawan, serta strategi untuk mempertahankan kedisiplinan waktu yang baik di tempat kerja. Untuk slide keempat, dampak kedisiplinan waktu terhadap kinerja. Kedisiplinan waktu adalah kemampuan individu untuk mengatur waktu secara efektif dan efisien dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari. Berikut adalah beberapa dampak kedisiplinan waktu terhadap kinerja. Pertama, meningkatkan produktivitas. Kedua, mengurangi stres. Ketiga, meningkatkan kualitas pekerjaan. Keempat, meningkatkan efisiensi. Kelima, meningkatkan reputasi. Kelima, meningkatkan reputasi efisiensi. Secara keseluruhan, kedisiplinan waktu yang baik dapat membantu individu untuk meningkatkan kinerja kerja dan membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, kedisiplinan waktu yang baik, individu dapat mengoptimalkan waktu dan energi yang dimilikinya, serta meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih baik dan lebih cepat. Slide ke-6, cara meningkatkan kedisiplinan waktu. Untuk cara meningkatkan kedisiplinan waktu mengacu pada upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan waktu dan meningkatkan efisiensi dan menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Beberapa cara untuk meningkatkan kedisiplinan waktu antara lain yaitu membuat jadwal yang terstruktur. Buatlah jadwal yang terperinci dan mudah diikuti dengan menetapkan prioritas untuk setiap tugas dan kegiatan. Menentukan batas waktu yang ditetapkan setiap tugas agar tidak dimakan waktu. Menentukan batas waktu. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas agar tidak memakan waktu yang terlalu lama dan mengganggu tugas-tugas lainnya. Ketiga, mengurangi gangguan. Hindari gangguan seperti ponsel atau media sosial selama jam kerja, sehingga waktu itu lebih efektif digunakan untuk menyelesaikan tugas. Slide ke-7, dampak kebijakan perusahaan terhadap kedisiplinan waktu. Kebijakan perusahaan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kedisiplinan waktu karyawan. Beberapa dampak yang mungkin terjadi di antara lain menetapkan aturan dan jadwal kerja yang jelas, menentukan saksi dan insentif yang sesuai, memberikan fleksibilitas waktu yang sesuai, menggunakan teknologi yang tepat, dan meningkatkan budaya kerja yang positif. Slide ke-8, strategi untuk mempertahankan kedisiplinan waktu.
Tentunya untuk mempertahankan kedisiplinan waktu yang baik sangat penting bagi setiap individu atau organisasi untuk memaksimalkan produktivitas dan mencapai kesuksesan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu mempertahankan kedisiplinan waktu. Pertama, membuat jadwal yang jelas. Buatlah jadwal yang detail dan jelas dengan menetapkan prioritas dan deadline yang realistis. Kedua, buatlah target yang spesifik. Tetapkan tujuan yang spesifik dan ukuran kesuksesan yang jelas. Ketiga, buat daftar tugas dan prioritas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih penting terlebih dahulu. Keempat, kurangi gangguan. Hindari gangguan dari hal-hal tidak perlu. Matikan pemberitahuan pada ponsel dan komputer, atau cari tempat yang tenang untuk bekerja agar tidak terganggu oleh orang lain atau kejadian di sekitar Anda. Kelima, fokus pada suatu tugas pada satu waktu. Dapat membantu Anda menyelesaikan tugas secara efisien. Keenam, istirahat secara teratur. Istirahat secara teratur dapat membantu Anda mempertahankan fokus dan meningkatkan produktivitas. Ketujuh, evaluasi dan koreksi. Lakukan evaluasi secara teratur dan memeriksakan kemajuan Anda. Untuk materi bagian 1 dan 3 adalah kesimpulannya, kedisiplinan waktu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kerja. Waktu dalam sumber daya yang tak bernilai bagi setiap orang. Jika dikelola dengan baik, maka akan berdampak buruk pada produktivitas dan kinerja kerja. Banyaknya mahasiswa yang memiliki opini bahwa kedisiplinan waktu sangat mempengaruhi hasil kinerja staf di lingkungan kerja. Dan pada tulisan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai opini tersebut. Mahasiswa juga berpendapat bahwa kedisiplinan waktu berdampak pada produktivitas kerja. Mereka beranggapan bahwa jika seseorang tidak disiplin dapat mengatur waktu, maka tugas-tugas yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan menjadi berlarut-larut. Akibat produktivitas kerja menjadi menurun. Untuk materi TB 14, kata kunci pentingnya kearifan lokal bagi pembentukan karakter bangsa. Kearifan lokal adalah warisan budaya yang diterima secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Kearifan lokal ini mencakup nilai-nilai budaya seperti adat istiadat, bahasa, serta pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pertanian, perikanan, kerajinan, dan sebagainya. Kearifan lokal memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa karena nilai-nilai dan norma yang terkandung di dalamnya mampu memperkuat rasa nasionalisme, solidaritas, dan persatuan. Melalui kearifan lokal, masyarakat dapat belajar tentang nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan toleransi. Hal ini membantu masyarakat membangun sikap saling menghormati, menghargai, dan menghormati perbedaan. Selain itu, kearifan lokal juga dapat memperkaya kreativitas. Dan inovasi dalam kehidupan masyarakat. Pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pertanian, perikanan, dan kerajinan dapat menjadi sumber daya untuk menciptakan produk-produk lokal yang bernilai tambah tinggi. Dan slide ke-12 dan materi-materi yang akan dibahas pada materi TB 13 mengenai pentingnya kearifan lokal bagi pembentukan karakter bangsa
Bagi pembentukan karakter bangsa dapat membahas beberapa materi antara lain, yaitu pengertian kearifan lokal dan karakter bangsa, kedua, beragama kearifan lokal di Indonesia, ketiga, nilai-nilai dalam kearifan lokal, keempat, peran kearifan lokal dapat membangun karakter bangsa, kelima, pelestarian kearifan lokal. Untuk slide ke-13, pengertian kearifan lokal dan karakter bangsa. Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dari suatu masyarakat tertentu. Kearifan lokal mencakup berbagai aspek seperti agama, bahasa, adat istiadat, seni, pertanian, dan sebagainya. Untuk slide ke-14, keberagaman kearifan lokal di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman kearifan lokal yang sangat kaya dan bervariasi. Salah satu contoh kearifan lokal yang terkenal di Indonesia adalah budaya adat istiadat suku-suku Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki kearifan lokal dalam bidang kepercayaan dan spiritualitas. Kepercayaan seperti kejawen, kebatinan, dan kebudayaan Bali adalah contoh kearifan lokal yang sangat terkenal di Indonesia. Di slide ke-15, nilai-nilai dalam kearifan lokal. Kearifan lokal mengandung berbagai nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai tersebut mencerminkan cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa nilai dalam kearifan lokal di Indonesia antara lain, yaitu pertama, gotong royong, kedua, kebersamaan, ketiga, rasa tanggung jawab, keempat, ketulusan, kelima, keterbukaan, keenam, adat istiadat, ketujuh, religiusitas, kedelapan, kreativitas. Nilai-nilai dalam kearifan lokal memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan identitas bangsa yang kuat dan berdaya saing. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat dan melestarikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Peran kearifan lokal dalam membangun karakter bangsa. Peran kearifan lokal dan membangun karakter bangsa sangat penting karena kearifan lokal merupakan hasil warisan budaya nenek moyang yang dapat dijadikan pedoman untuk membentuk karakter dan identitas bangsa yang kuat. Slide ke-17, pelestarian kearifan lokal. Pelestarian kearifan lokal adalah suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan karena hal ini akan membantu mempertahankan identitas budaya suatu daerah. Dengan melestarikan kearifan lokal, kita dapat menghargai nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan nenek moyang kita, serta mendorong generasi muda untuk mempelajari dan mempertahankan budaya tersebut. Selain itu, pelestarian kearifan lokal juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, seperti dalam bentuk pariwisata, budaya, atau pemasaran produk-produk tradisional. Seperti dalam bentuk pariwisata, budaya, atau pemasaran produk-produk tradisional. Selain itu, dengan mempertahankan kearifan lokal, kita dapat membantu menjaga keanekaragaman hayati dan sumber daya alam di daerah tersebut. Namun, pelestarian kearifan lokal juga harus dilakukan dengan bijak dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan zaman. Untuk slide ke-18 adalah kesimpulan. Berdasarkan makalah yang disusun oleh mahasiswa mengenai pentingnya kearifan lokal bagi pembentukan karakter bangsa, saya berpendapat bahwa kearifan lokal memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter bangsa yang kuat dan berdaya saing. Dalam era global, kearifan lokal mencakup Dalam era globalisasi yang semakin maju, kearifan lokal menjadi semakin penting untuk dijaga agar tidak hilang dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan masa depan. Pembentukan karakter bangsa yang kuat dan berdaya saing dapat dilakukan
dengan memperkuat dan mempertahankan kearifan lokal, baik dalam hal pendidikan, pengembangan ekonomi, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesimpulannya, saya berpendapat bahwa pentingnya kearifan lokal bagi pembentukan karakter bangsa tidak bisa diabaikan. Kita perlu terus memperkuat dan pertahankan kearifan lokal untuk membentuk karakter bangsa yang kuat, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan masa depan. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat siang dan terima kasih.